Setiap hari kita dikepung oleh informasi. Sebagian benar, dan sebagian hanya memecah belah. Di tengah kebisingan ini, ada satu hal yang sebenarnya sedang menunggu didengar, yaitu suara kita. Bukan hanya suara saat pemilu, bukan juga sekedar komentar di layar ponsel, tapi suara yang lahir dari keresahan yang jujur. Suara yang muncul ketika kita tahu ada yang tidak benar, ketika keadilan mulai miring, dan ketika demokrasi berubah menjadi sekedar kata di buku pelajaran. Fokus banget, Dit. Lagi liat apa sih? Jangan-jangan lagi nonton gosip artis ya? Spill dong, spill. Bukan gosip, ini loh lagi nonton video demo kemarin. Parah banget, banyak banget informasi yang simpang siur. Iya, coba bayangin, di saat masyarakat kesulitan buat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, malah muncul isu tunjangan pejabat yang dirasa nilainya cukup tinggi. Kan publik jadi merasa ada ketimpangan. Dan bahkan di saat bersamaan itu juga, banyak orang-orang yang gak bisa bebas mengunggah video di sosial media. Bahkan ada jurnalis yang mengalami kekerasan saat meliput aksi protes. Beberapa pimpinan media televisi juga mendapat telepon agar tidak menayangkan siaran langsung. Live TikTok di-banned, suara IG dinonaktifkan. Kalau semua ini terjadi secara bersamaan, hak publik buat dapat informasi yang akurat kan jadi hilang. Kita jadi sulit tahu mana yang fakta dan mana yang hoax. Dan ruang publik yang seharusnya terbuka lebar malah makin sempit. Iya, ditambah lagi banyak banget bahasa yang terdukung kebijakan. Chaos banget pokoknya. Ini sih jelas masalah demokrasi. Soalnya, kalau media dan jurnalis nggak bisa kerja dengan bebas, kita sebagai rakyat nggak bisa dapat informasi secara utuh. Akhirnya partisipasi kita sebagai warga buat mengetahui, mengkritik, ataupun memberi saran juga jadi keganggu. Sih, kita jadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Kalau info aja udah dikekang kayak gini, gimana rakyat bisa tahu keadaan yang sebenarnya? Dari jauh kelihatannya serius banget. Pasti lagi pada ngomongin aksi demo kemarin ya? Iya nih Yas, kita lagi bingung banget soalnya informasinya tuh amburadul. Ya gitu deh, wajar sih kalau kalian bingung. Soalnya bukan cuma aksi di jalan yang ribut, tapi alur informasinya juga terlihat bermasalah. Maksudnya gimana ya sih? Jadi gini, dalam demokrasi ada 3 pilar yang harus aman. Yang pertama itu kebebasan berekspresi, yang kedua kebebasan pers, dan yang ketiga akses publik pada informasi. Nah, tiga-tiganya lagi mengalami tekanan nih kemarin. Iya sih, kerasa banget ya. Dari banyak konten yang dihapus, liputan dipotong, bahkan sampai opini pun dipelintir. Kalau pers dibungkam, rakyat cuma dapat satu versi cerita. Dan versi itu belum tentu benar. Dampaknya, partisipasi publik melemah, kontrol masyarakat kepada pemerintah juga melemah. Jadi sebenarnya yang rusak itu bukan cuma di alur komunikasinya doang ya, tapi justru di pondasi demokrasi itu sendiri. Siap, benar banget. Demokrasi itu bukan sekedar pemilu 5 tahun sekali, tapi soal memastikan suara publik tidak dimatikan. Saat media dibatasi, kebijakan tidak transparan, dan opini masyarakat dibingungkan, demokrasi pelan-pelan kehilangan maknanya. Lalu kita harus bagaimana? Apalagi kita cuma mahasiswa. Justru mahasiswa punya peran penting. Mulai dari hal simpel, cari informasi yang valid, diskusi sehat kayak gini, dan berani kritis tanpa menyebar hoax. Demokrasi hidup kalau warganya berkontribusi dan peduli.
Kayaknya makin jelas ya kenapa orang-orang berakhir turun ke jalan. Karena ketika suara kita nggak didengar, jalanan jadi tempat rakyat untuk berbicara. Jadi kalau 3 pilar itu kena tekanan, efeknya segede apa sih? Gede banget. Karena 3 hal itu semuanya fondasi supaya rakyat bisa ikut mengawasi negara. Nah, kalau salah satunya terganggu, ruang kontrol publik pun ikut menyempit. Maksudnya kayak rakyat jadi nggak bisa tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Betul. Demokrasi hidup dari keterbukaan. Rakyat harus punya kesempatan, satu berbicara, kedua mendapatkan informasi, dan ketiga berpikir secara bebas tanpa dibatasi. Makanya ributnya itu bukan cuma soal aksi di jalan, tapi soal hak dasar warga negara juga kan? Exactly. Hak menyampaikan pendapat itu bukan bonus, tapi bagian ini dari demokrasi. Demo, kritik, investigasi jurnalis, diskusi publik, semua itu bukan ancaman. Tapi itu mekanisme pengingat supaya kekuasaan tetap berada di jalurnya. Tapi banyak yang bilang kalau kritik itu justru bikin negara kita kacau. Kacau itu kalau rakyatnya diam. Justru kritik yang sehat bikin negara sadar kalau ada hal yang harus diperbaiki. Demokrasi bukan tentang setuju, tapi tentang berani berbeda. Berarti masalahnya bukan soal setuju atau enggak, tapi soal apakah suara itu bisa disampaikan atau enggak. Itu dia. Ketika ruang suara dipersempit, demokrasi akan kehilangan maknanya. Tapi selama masih ada yang memberikan pendapat, dengan jujur, termasuk kalian-kalian di halte ini, demokrasi tetap hidup. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton aja ya, tapi harus ngerti, kritis, dan berani bersuara. Dan pastikan suaranya berdasarkan informasi yang benar dan valid. Itu kontribusi paling sederhana, tapi bermakna. Kadang aku mikir, suara kita yang kecil ini tentunya nggak sebanding dong dengan kebutuhan negara ini. Enggak sih, semua suara itu penting. Yang bedanya cuma keberanian kita buat menyuarakannya. Berarti kalau kita diem nggak bakalan ada perubahan ya. Diam itu pilihan, tapi jangan jadi kebiasaan. Negara ini butuh warga yang berani bersuara, bukan cuma yang ngomong. Dan kita juga harus mulai dari hal yang sederhana dulu. Intinya, ngerti dulu baru bicara. Betul, karena demokrasi bukan cuma tentang suara siapa yang kursi kekuasaan, tapi tentang apakah rakyat tetap punya ruang untuk menyampaikan suara kebenaran. Jadi, tugas keluarga negaraan kita nggak cuma berhenti di kelas doang, loh. Yaps, betul sekali. Kita juga harus bisa menjaga ruang bicara dan ruang dengar di negeri ini. Di negeri yang bising ini, suara sering dipelintir, disusutkan atau dihapus. Tapi, selama masih ada yang mau mencari kebenaran, demokrasi tidak akan hilang. Suara kita mungkin kecil, tapi jejaknya bisa panjang. Dan dari jejak itulah perubahan dimulai.